Salam Guru Penggerak. Nama saya Margo MPD. Saya bekerja di SMP Negeri 4 Kenjelir. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Pulang Pisau. Pada hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata dari kegiatan guru penggerak modul 1.2 tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Adapun yang menjadi nilai-nilai guru penggerak, yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima adalah reflektif. Sedangkan peran dari guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, menjadi cook bagi guru lain. Adapun yang menjadi tujuan aksi nyata kegiatan yang saya lakukan, yang pertama melaksanakan kegiatan aksi secara mandiri melalui kegiatan BIMTEK secara online. Yang kedua melaksanakan kolaborasi dengan teman sejawat melalui penggunaan platform Merdeka Mengajar. Yang ketiga melaksanakan pembelajaran diferensiasi secara kelompok di kelas sesuai dengan kodrat anak. Adapun bentuk dari aksi nyata yang saya lakukan yaitu mengikuti kegiatan BIMTEK melalui aplikasi Merdeka Mengajar. Yang kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat melalui penggunaan platform Merdeka Mengajar secara online. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan metode kelompok di kelas. Kegiatan BIMTEK secara online yang saya lakukan melalui aplikasi Merdeka Mengajar yang telah disediakan dari Kementerian Pendidikan. Hal ini saya lakukan pada saat waktu senggang, bisa di sekolah atau di rumah. Ada 3 bentuk pelatihan yang saya ikuti. Salah satunya adalah pelatihan kurikulum merdeka yang di dalamnya terdapat 2 modul ditambah dengan aksi nyata yang harus semuanya saya selesaikan. Setelah semua modul saya selesaikan, tahap berikutnya yaitu memberikan umpan balik. Umpan balik yang saya gunakan di sini adalah menggunakan Google Formulir berupa pertanyaan yang saya akan bagikan linknya kepada 5 orang guru dari beberapa sekolah yang berbeda. Setelah itu, saya membuat dokumen aksi nyata dengan bukti dari umpan balik yang sudah saya terima dari rekan-rekan guru, teman sejawat, ditambah dengan foto-foto kegiatan yang saya lakukan. Kemudian hasil dokumen aksi nyata itu saya upload di LMS yang sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar tersebut. Tahap berikutnya saya menunggu validasi. Kalau sudah tepat, maka akan diberikan sertifikat berupa tanda lulus dari kegiatan yang sudah saya lakukan. Berikut ini merupakan sertifikat kegiatan BIMTEK Mandiri yang sudah saya selesaikan. Di sini ada 3 kegiatan yang sudah saya selesaikan secara mandiri, sehingga saya menerima sertifikat tanda kelulusan, yaitu sertifikat Merdeka Belajar, sertifikat penyesuaian kebutuhan pembelajaran dengan karakteristik anak, atau ini pelatihan menggunakan model diferensiasi. Kemudian sertifikat kurikulum merdeka. Hasil dari refleksi
kegiatan BIMTEK Platform Merdeka Mengajar yang sudah saya ikuti. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan pelatihan tersebut, saya sangat senang. Banyak ilmu dan wawasan yang saya dapat. Semuanya itu untuk meningkatkan kapasitas kemampuan saya, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman dan juga berguna sebagai syarat untuk meningkatkan karir saya sebagai guru. Kemudian, pembelajaran apa yang saya dapat dari kegiatan yang sudah saya laksanakan? Saya menjadi sadar bahwa sangat penting untuk selalu mengembangkan kemampuan kita. Karena di era ini perubahan teknologi dan informasi semakin pesat. Kebutuhan anak didik pun terus berubah. Karena itu kita sebagai guru harus lebih kreatif, kritis dalam meningkatkan kemampuan kita. Kemudian dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan dari kegiatan ini, saya menjadi lebih percaya diri, lebih termotivasi, dan semakin siap dalam menghadapi era perubahan dan dinamika pendidikan sekarang ini. Selanjutnya, kegiatan yang saya lakukan untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu dengan melakukan kegiatan kolaborasi dengan teman sejawat tentang bagaimana cara mengikuti kegiatan pelatihan di platform Merdeka Mengajar seperti yang sudah saya laksanakan secara mandiri. Saya memberikan panduan atau arahan melalui LMS yang saya buka secara online. Saya ceritakan bagaimana prosesnya, bagaimana teman-teman harus menyelesaikan semua modul yang ada pada kegiatan pelatihan yang diikuti. Jika semua modul itu sudah diselesaikan, tahap terakhir yang dibuat adalah melakukan aksi nyata. Nah, dengan menggunakan umpan balik yang nanti digunakan juga umpan balik tersebut untuk membuat dokumen dalam bentuk dokumen aksi nyata yang terdiri dari foto-foto kegiatan juga yang ada di dalamnya. Kemudian kegiatan ini saya jelaskan juga bisa dilakukan dengan menggunakan HP, baik di rumah maupun di tempat bekerja, selama tidak mengganggu pekerjaan yang dilakukan oleh guru tersebut. Refleksi dari kegiatan kolaborasi dengan teman sejawat, perasaan saya setelah melakukan kegiatan tersebut, saya senang dan merasa puas karena dapat berbagi dengan teman-teman semuanya, dan harapan tidak hanya satu atau dua orang. Secara bertahap saya akan mendorong teman-teman lain agar lebih tergerak untuk terlibat aktif. Kemudian pembelajaran yang saya dapat peroleh dari kegiatan tersebut, melakukan kolaborasi sangat penting untuk mendorong nilai-nilai saling bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan yang lebih maju, terutama dalam pendidikan di sekolah. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan, saya menjadi mempunyai rasa untuk saling berbagi, tidak egois, sebagai perwujudan menebalkan nilai-nilai dalam diri saya sebagai guru penggerak. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan yaitu melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan metode berkelompok. Ini saya lakukan di dalam ruangan laboratorium. Siswa membagi kelompok berdasarkan kemauan mereka sendiri.
mereka bebas untuk memilih kelompoknya. Setelah semuanya mereka lakukan, siswa melaksanakan kegiatan lembar kerja siswa yang sudah saya bagikan secara berkelompok. Kemudian setelah semua dilaksanakan, selanjutnya yang dilakukan siswa adalah berdiskusi antara teman atau rekan-rekannya untuk mengerjakan atau menuntaskan dari hasil kegiatan LKS yang dilaksanakan pada hari itu. Adapun yang menjadi refleksi dari kegiatan pembelajaran secara diferensiasi melalui metode kelompok, perasaan saya setelah melakukan kegiatan tersebut, melihat anak didik bersemangat. Sebagai seorang guru, saya sangat senang dan termotivasi untuk terus mengasah kemampuan dalam memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian, pembelajaran yang saya dapat dari kegiatan ini sebagai bahan refleksi buat saya dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak didik dan sesuai dengan kodratnya. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan, saya lebih mampu memahami dan mengerti akan karakter siswa dan bagaimana mereka mencari jati dirinya dalam belajar sesuai dengan kehendaknya atau kodratnya. Demikian aksi nyata yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak.